adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, di minggu pertama Prapaskah hingga 1 minggu sebelum Paskah, sekolah minggu kita akan mengadakan lomba Paskah. Info lengkapnya adik-adik bisa lihat setiap akhir ibadah online kita. Nah, ikutan ya adik-adik. Selamat merayakan minggu Prapaskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kak Ben. Hah? Kok mati? Kak Ben? Kayak mana? Kak Ben? Aduh, di sini. Tadi aku tuh mau ngajakin kakak sekolah minggu, terus lampunya mati. Kenapa? Aku takut kak, kalau ada lampunya mati, takut aku kepikirannya, enggak banget kak. Iya kak, jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Kuasa Tuhan mengalahkan segala ketakutan. Tapi tetap aja sih Kak Ben, merinding. Jadi biar Kak Yohana nggak takut, kita mulai aja ya sekolah minggunya. Oke Kak Ben. Kita sapa dulu adik-adik. Oke. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita jumpa lagi di sekolah minggu online bersama dengan Kak Yohana dan Kak Ben. Hari ini kita mau ngapain Kak Yo? Kita mau mendengarkan cerita. Nah, pasti kita akan memuji Tuhan sama-sama ya adik-adik. Kita mau bangkit berdiri, kita mau dengan semangat nyanyikan satu lagu dalam nama Yesus. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita lagunya sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, kita akan buka sekolah minggu kita di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada setiap kami sampai dengan hari ini. Kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Yo, tadi kan Kak Yo takut ya? Iya, Kak gelap. Tema hari ini pas banget nih Kak Yo. Oh iya? Emang temanya apa Kak Ben? Temanya Tuhan berkuasa atas roh jahat. Pas banget tuh. Apa tuh ya kira-kira ceritanya, penasaran? Banget Kak Ben. Adik-adik juga penasaran kan? Pasti. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya kita akan nyanyi lagi Kak Yo. Satu lagi. Satu lagu lagi Kak Ben. Ku menang, ku menang. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Kita katakan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan.
adik-adik sekolah minggu kelas kecil, apa kabarnya hari ini? Kaisa berharap adik-adik bersama dengan mama, papa, juga kakak ataupun adik di rumah dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 27 dengan tema Tuhan berkuasa atas roh jahat. Yuk adik-adik, siapkan Alkitabnya dan kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 27. Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat 27. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. "Adik, kok ngompo?" Pagi itu Mama kaget
ketika membangunkan Adi untuk sekolah online. Adi ternyata pipis di kasur. Mama tidak marah, tapi Adi tetap harus cerita sama mama. Ada apa sih sampai Adi jadi ngompol? Ma, tadi malam Adi waktu kerasa mau pipis, Adi udah bangun, Ma. Adi keluar kamar, tapi di luar lampunya semua mati. Gelap semuanya. Terus tiba-tiba waktu Adi jalan ke kamar mandi, kayaknya ada bunyi-bunyi gitu, Mah. Ada kruk-kruk-kruk. Terus kok kayak ada angin, padahal kan jendelanya semua ditutup. Terus pojok tuh, Mah, dekat dapur ada yang hitam-hitam. Kayaknya hitam-hitamnya gerak-gerak gitu. Wah, Adi takut, Mah. Adi nggak berani ke kamar mandi. Adi pilih balik ke kamar aja. Habis itu Adi kan langsung ke kamar. Adi selimutan. Terus Adi tidur deh. Terus nyata pagi ini Adi pipis di kasur. Maaf ya, Ma. Waktu Adi sebelum bobo, Adi udah berdoa dulu belum sama Tuhan Yesus? Adi doanya apa sama Tuhan Yesus kalau mau bobo? Adi minta Tuhan Yesus jagai Adi. Nah tuh, kalau kita sudah berdoa itu bukan cuman sekedar ngomong, tetapi sebagai anak Tuhan kita berdoa dengan iman. Apa tuh dengan iman? Kita berdoa dengan sungguh percaya Tuhan Yesus jaga kita, dan kita tunjukkan kita punya sikap yang berani. Adik-adik sekalian, cerita firman Tuhan kita hari ini adalah tentang seorang anak yang diganggu oleh roh jahat. Anak ini sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Semua badannya menjadi sakit. Dan dia diganggu sudah dari kecil. Roh jahat itu terus dan terus mengganggu dia. Tapi adik-adik, puji Tuhan, ayahnya membawa anak itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan Yesus. Roh jahat itu pergi dari anak kecil itu setelah diusir oleh Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus memang hebat. Kalau Tuhan kita hebat, apa yang kita perlukan? Seperti yang Tuhan Yesus bilang dalam Injil Markus pasal 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya, Tuhan Yesus mau setiap kita yang memohon kepadanya harus memohon dengan sungguh percaya atas kuasa Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Walau kita tidak bisa melihat sosok Tuhan Yesus dengan mata kita, Tuhan Yesus
melindungi setiap orang yang percaya kepadanya. Mungkin ketika satu waktu atau satu keadaan tertentu adik-adik merasa takut. Ih, ada apa ya? Kok takut? Nah, apa yang mesti adik-adik lakukan? Ayo segera berdoa di dalam hati dan katakan, Tuhan Yesus, tolong jagai aku, lindungi aku. Aku percaya akan kuasa Tuhan. Amin. Dan setelah berdoa, adik-adik tunjukkan adik-adik bersikap berani. Karena tadi kita percaya Tuhan Yesus jaga dan lindungi kita. Dan juga adik-adik bisa berdoa untuk papa mama, kakek nenek, kakak atau adik, agar mereka juga selalu dapat merasakan perlindungan Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala yang jahat. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus perlindunganku. Aku percaya. Yuk adik-adik, kita bilang sama-sama. Adik-adik ikuti Kak Esa. Kita akan bilang 1, 2, 3. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus perlindunganku. Aku percaya. Ya, adik-adik juga adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Markus 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkaulah anak Allah. Adik-adik, sebagai rasa ungkapan syukur kita pada kasih Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan bisa dikumpulkan ketika adik-adik berkumpul bersama di gereja, Atau adik-adik bisa transfer ke rekening gereja berikut ini. Oh begitu ceritanya Kak Ben. Oke deh, mulai hari ini kakak mau belajar untuk nggak takut lagi. Karena kakak juga belajar untuk mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari roh jahat. Iya Kayo, karena kita juga punya Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Adik-adik, kita mau mengatakan Yesus kita kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya Kayo. Siap Kak. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga kami dapat mengerti dan memahami cerita hari ini.
Tuhan, kami juga mohon pimpinan-Mu untuk kegiatan kami selanjutnya. Kami juga mohon ampun untuk kesalahan dan dosa kami, dan biarlah Engkau yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik dan seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, dan mulai hari ini kita akan mulai lomba Paskah kita ya. Batas waktu pengirimannya tanggal 12 Maret pukul 6 sore. Lomba Paskah kita yang pertama adalah proyek ketaatan yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Nah adik-adik, aktivitas kita pada minggu pertama Prapaskah ini adalah adik-adik dibantu mama papa membuat gambar hati seperti ini. Lalu adik-adik menuliskan janji ketaatan adik-adik. Misalnya yang pertama rajin sekolah minggu. Lalu yang kedua tidak melawan mama dan papa. Dan yang ketiga mengurangi main games pada gadget adik-adik. Dan seterusnya. Setelah mengisi gambar hati ini, adik-adik boleh menghiasnya dan berfoto bersama dengan hasil karya adik-adik dan dikirim ke kakak sekolah minggu. Selamat melakukan aktivitas minggu Prapaskah pertama adik-adik. Lomba aktivitas untuk kelas besar di minggu pertama Prapaskah ini adalah adik-adik diminta untuk membuat proyek ketaatan. Adik-adik akan menuliskan kelemahan dan tekad adik-adik untuk melawan kelemahan tersebut dalam tabel seperti ini. Contoh pertama, adik-adik merasa malas belajar. Kemudian tekadnya adalah adik-adik akan membuat jadwal belajar secara teratur dan melaksanakannya. Contoh kedua adalah adik-adik sering lupa waktu saat main games dan tekadnya adalah hanya main games pada saat libur atau hari Sabtu Minggu saja. Demikian seterusnya. Setelah selesai, adik-adik berfoto dengan proyek ketaatan ini dan dikirimkan ke kakak kelas sekolah minggu. Selamat membuat proyek ketaatan adik-adik. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!